azab suatu kaum sebelum dikirim seorang utusan Nabi kepada kaum tersebut. Berdasarkan riwayat yang ada, jumlah Nabi dan Rasul itu mencapai 125.000 orang. Ya, Nabi dan Rasul. Adapun dari Nabi yang 125.000 itu yang jadi Rasul sebanyak 313. Yang tertulis di dalam Al-Quran sebanyak 25 Nabi dan Rasul. Jadi kalau di dalam Al-Quran kita hanya dapati jumlah Nabi dan Rasul, nama-namanya disebut 25 orang. Padahal banyak jumlah Nabi dan Rasul. Apa yang membedakan antara Nabi dan Rasul Bapak Ibu? Yang membedakan adalah sama-sama menerima wahyu dari Allah, tapi kalau Nabi dia tidak membawa syariat yang baru, dia melanjutkan syariat Rasul sebelumnya. Adapun kalau Rasul dia menerima wahyu yang dari Allah Subhanahu wa taala lalu membawa syariat yang baru. Karena syariat Rasul sebelumnya sudah diselewengkan atau sudah bergeser dari yang seharusnya. Misalnya Nabi Harun dia mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam, ya Nabi. Nabi Isa ya Rasul, karena dia membawa kitab suci yang baru untuk meluruskan syariat Nabi Musa yang sudah diselewengkan oleh manusia. Nabi Muhammad SAW itu Rasul, karena dia membawa syariat baru untuk meluruskan syariat yang sudah diselewengkan dari kitab suci Injil. Nah, jadi Bapak Ibu, dari 125.000 Nabi dan Rasul itu 313 menjadi Rasul. Yang disebut di Al-Quran hanya 25. Tidak semua disebut nama-namanya. Yang disebut itu menurut para ulama karena penting untuk kita ambil hikmah dan pelajarannya. Masih ingat Bapak Ibu siapa aja yang 25? Abdul Ghafur mungkin ingat? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Ya, itu lagu-lagu itu bikin kita hafal itu nama Nabi dan Rasul ya. Sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu ya, jadi kita perlu menggali tentang kehidupan para Nabi dan Rasul tersebut. Karena mereka yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu punya sesuatu yang utama dan spesial yang Allah ketahui sehingga mereka dipilih menjadi Nabi dan Rasul. Ada sesuatu yang memang lebih pada mereka itu sehingga Allah berikan amanah untuk menjadi utusannya. Berat Bapak Ibu, jadi Nabi dan Rasul itu berat ya, bukan sesuatu yang ringan. Kalau mereka tidak menjalankan peran dan tugasnya dengan baik dan benar, itu akan diazab. Ya, kita ingat ada satu orang Nabi yang mendapatkan teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan tidak sabar dalam berdakwah. Siapa Bapak Ibu? Nabi Yunus. Ya luar biasa ya. Nabi Yunus ya ini dia tidak sabar berdakwah di tengah-tengah kaumnya. Dia ajak kaumnya untuk menyembah Allah, dia ajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah. Tapi kaumnya ini balero terus, membangkang terus, menolak terus. Ya, karena sudah merasa mungkin kesal, lelah, capek berdakwah, akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Ya, dia bahasa kita mungkin ya, untung gitu ya, marah. Ini kaumnya betul-betul luar biasa. Ditinggalkan kaumnya Bapak Ibu. Lalu Allah tegur Nabi Yunus dengan teguran yang keras. Apa tegurannya? Tegurannya adalah ditelan oleh ikan yang besar. Kita tahunya ikan besar ikan paus ya, ikan paus kita tahunya
ceritanya ketika Nabi Yunus meninggalkan kampung dakwahnya itu, masyarakatnya dia tinggalkan, lalu dia naik perahu untuk menyeberangi lautan. Di tengah jalan datang badai yang sangat kencang dan besar. Maka kemudian perahu ini sudah oleng karena digoncangkan oleh angin yang begitu kuat, air yang bergelombang besar. Maka untuk bisa menjaga agar perahu ini tidak tenggelam, tidak terbalik, itu barang-barang yang ada di atas laut dibuang, di atas perahu maksudnya. Semua barang-barang dibuang ke laut. Ya, persediaan air, barang-barang yang sudah tidak lagi menjadi utama dibuang ke laut. Namun ternyata masih juga oleng. Sehingga si pembawa perahu mengatakan kita harus mengundi siapa di antara kita yang harus dilempar ke laut. Karena kalau tidak semuanya bakal tenggelam. Maka Bapak Ibu dilakukanlah pengundian, ya. Diambil lidi yang sama ukurannya, misalnya jumlah penumpangnya ada 15 orang, maka disediakan lidi sepanjang ya mungkin 10 cm, 15 lidi. Jadi 15 lidi dipotong sama ukurannya, lalu satu dipotong setengah. Jadi siapa nanti ketika diundi yang dapat giginya yang pendek, berarti itu orang yang dibuang ke laut. Ya. Maka diundilah, setiap orang ngambil satu lidi, dan ternyata lidi yang pendek itu tepat diambil oleh Nabi Yunus alaihissalam. Maka si pembawa perahu merasa tidak enak, ini Nabi ini orang soleh, masa dia yang harus dibuang? Diulang lagi Pak, diulang lagi undiannya. Ternyata diulang masih Yunus juga. Maka akhirnya Nabi Yunus pun loncat ke laut, dan ketika itu Allah perintahkan ikan untuk segera menyambar tubuh Nabi Nuh alaihissalam. Ikannya datang, ya, Bapak Ibu mungkin bisa lihat di YouTube ya, ikan paus pas lagi mau buka mulut makan, pernah nggak lihat di YouTube? Mulutnya kecil atau besar? Ya kan? Dibuka kemudian, wah gitu ya. Maka Nabi Yunus pun loncat, langsung disambut oleh ikan paus itu. Dan Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan paus dalam waktu yang tidak diketahui. Ya, dibawa oleh ikan paus masuk ke dasar lautan dalam 3 kegelapan malam, kegelapan dalam perut ikan paus, kegelapan di dasar lautan. Dan Nabi Yunus kemudian di dalam perut itu pun berzikir, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas shalihin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu aja yang dibaca, terus dia nyesal, dia mohon ampun, dia taubat. Andai kata Nabi Yunus tidak bertobat dengan membaca zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas shalihin, maka Allah tidak akan pernah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus hingga hari kiamat. Nah, ya Bapak Ibu ya, kenapa Allah menegur keras? Karena Nabi Yunus meninggalkan dakwah. Nabi Nuh alaihissalam itu dakwahnya tahu berapa lama Bapak Ibu? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dakwahnya itu Al-Quran menyebut alfin qabla khamsin. Alfin itu artinya 1000, khamsin itu 50. Alfin qabla khamsin, 1000 minus 50. Berarti berapa umur dakwahnya Nabi Nuh? 950 tahun. Masya Allah. Ya, Nabi Nuh umurnya dakwahnya 950 tahun. Gak main-main. Nabi Nuh dakwah, umatnya tutup kuping. Itu ada di surat Nuh. Silahkan Bapak Ibu gali. Itu umatnya tutup kuping 950 tahun. Yang itu berapa orang? Segelintir orang saja. Tapi Nabi Nuh gak pernah meninggalkan dakwahnya. Nabi Nuh gak pernah meninggalkan dakwah, walaupun dia ditolak, walaupun 950 tahun, walaupun tidak digubris, Nabi Nuh pernah meninggalkan dakwahnya. Bahkan anaknya Nabi Nuh tidak mau mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Masuk istrinya juga. Ini Nabi Yunus belum apa-apa sudah
lalu kepada para nabi, para ulama, dan seterusnya bawahnya. Dan di antara para nabi dan rasul yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul ulul azmi. Nah, itu adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan Nabi Daud alaihissalam. Ya, ini 5 nabi dan rasul yang paling berat ujiannya. Nah, jadi nggak sembarangan Bapak Ibu Allah memilih seseorang jadi nabi dan rasul, itu nggak sembarangan. Karena ada sebab-sebab kemuliaan tertentu. Tapi ketika dia meninggalkan tugas tanggung jawab dakwah, luar biasa ujiannya. Ya, murka Allah akan besar.